Pinter dia, pinter. Apa dia yang utang? Bukan masalah utang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala aktivitasnya, amin ya robbal alamin. Pokoknya apapun doa terbaik buat mbak-mbak semuanya, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas kasus yang sempat beredar di sosmed. Jadi ini mengenai dua PMI yang kerja di negara Hong Kong iki sampai berurusan dengan polisi Hong Kong. Masalah ya pasti kok sampai mereka salah satunya iki ditangkap polisi. Jadi silakan disimak kan kawan, jadikan pelajaran, gak usah membuli. Karena di dalam status ini pokoknya intinya jadikan pelajaran. Nah, ini adalah pembahasannya. Oke, jadi cerita nih kemarin yang aku baca iki antara penjual sama pembeli ya. Jadi cerita nih, panggil aja namanya Mbak A. Mbak A ini adalah penjual emas-emasan di sosmed. Dia iki jualan emas nggak hanya di Hong Kong, tapi juga bisa dikirim ke Indonesia dan juga bisa dikirim ke Makau. Jadi tidak hanya Hong Kong saja, Indonesia bisa, Makau juga bisa. Pelanggannya lumayan banyak kan kawan, karena untungnya lumayan besar juga. Pada suatu hari dia mendapat pelanggan yang berinisial, panggil aja B. Si B ini yang saya baca di status, dia iki nyonya Hong Kong. Artinya dia memiliki hubungan dengan orang lokal. Apakah sudah menikah atau belum gak diketahui, tapi intinya orang-orang memanggilnya nyonya Hong Kong. Oke, kemudian si Mbak B ini pesen emas yang besarnya ini 8 karat. Jadi lumayan kecil kan kawan. Itu kenapa harganya 400. Jadi 400 ini kalau nggak Hong Kong dolar ya rupiah, intinya cuma 8K. Emasnya ini tidak banyak dan emas ini bisa berkurang dari tahun ke tahun nantinya. Itu kenapa harganya cuma 400 dolar Hong Kong tadi. Kemudian si Mbak B iki wes sepakat pesen emas tadi sesuai dengan keinginan dia. Tapi setelah ditunggu hampir 1 bulan, Mbak B iki tidak ada kejelasan apakah emasnya ini mau diambil apa enggak. Pokoknya intinya baulet banget Mbak. Pokoknya wangel banget, bermacam-macam alasan ini dan itu. Alhasil si Mbak A ini sebagai penjual emas iki emosi akhirnya ngomonglah bermacam-macam tentang si Mbak B. Tapi karena memang Mbak B iki memang sejak awal gak ono niat untuk mengambil emas yang ia pesen tadi, alhasil dia membalas balasan si Mbak A tadi. Bahkan sampai diupload neng gene sosmed kan kawan. Yo diloloknya lah, pokoknya nggak hanya dikatain jualan apem, dikatain masalah keluarganya dia, pokoknya masalah hutang juga, pokoknya dikatakan bermacam-macam, nggak laku juga. Nah ini membuat si Mbak A ini geram. Akhirnya nimpali balik perkataan dari si Mbak B tadi. Jadi akhirnya kedua belah pihak ini saling adu tulisan caption neng gini Facebook kan kawan, rame. Dan kemudian memang mereka ketemu secara sengaja. Intinya si pembeli ini melakukan pertemuan dengan si penjual ini secara sengaja. Mungkin dia menyuruh orang lain untuk pesan emas, akhirnya setelah diantar, nah akhirnya berantem lah mereka di Mongkok MTR tadi kan kawan. Setelah mereka berantem di Mongkok MTR, tiba-tiba si Mbak A ini dipukul sama si Mbak B. Artinya si Mbak B ini melakukan kekerasan terhadap si Mbak A di tempat umum. Karena si Mbak A iki tahu nih bahasa, artinya dia langsung melapor ke polisi kan kawan, kalau dia mendapatkan kekerasan sesama PRT.
hanya terjadi pertengkaran tersebut kan rame nih, sampai banyak sekali orang memvideo dan dibumbui bermacam-macam caption. Contohnya permasalahan dengan cowok lah, kemudian masalah dengan hutang lah. Nah kemudian si Mbak A ini melakukan klarifikasi tentang kejadian sebenarnya bagaimana. Mbak A ini kan melaporkan ke polisi nih. Akhirnya si Mbak B ini ditangkap kan kawan untuk dimintai keterangan. Intinya apakah dia nantinya dipenjara apa enggak, ini tergantung sidang dan tergantung kelakuan dia. Atau mungkin dia bisa dideportasi ketika dia tidak memiliki visa tinggal di negara Hong Kong atau visa kerja di negara Hong Kong yang tidak terikat kontrak. Dia bisa dideportasikan kawan jika dia ini dalam kondisi OS atau overstay di negara Hong Kong. Nah di dalam kasus ini sebenarnya apa sih yang menjadi perhatian kita, saya menjadi pelajaran kita. Oke, saya tidak akan terlalu banyak untuk membahas tentang masalah si Mbak A, karena di sini ada poin yang bisa menurut hukum di negara Hong Kong iki iso nyekak si Mbak A. Tapi tidak aku bahas kan kawan, karena ini adalah senjata yang bisa mematikan dia nantinya. Tapi di dalam kasus ini aku lebih jelasnya membahas tentang masalah terjadinya pukulan yang dilakukan oleh Mbak E terhadap si Mbak A. Tetapi pinternya si Mbak A iki tahu hukumnya. Ketika dia membalas pukulan si Mbak B, nanti dua-duanya kena. Tetapi karena si Mbak A iki tidak membalas, tapi dia memiliki niat untuk melaporkan si Mbak B, secara otomatis si Mbak B yang kena karena dia yang memulai dan tidak dibalas oleh si Mbak A. Jadi hukum di negara Hong Kong seperti itu, tidak peduli siapa yang salah dalam ucapan. Tetapi ketika kamu melakukan kekerasan terhadap orang lain dan itu sampai membuat luka, kayak mbaknya itu sampai dibawa ke dokter ya oleh Pak Polisi karena luka tadi, yaitu yang terkena adalah yang melakukan pemukulan. Yang salah adalah yang melakukan pemukulan tadi kan kawan. Jadi itu undang-undang di negara Hong Kong kan kawan. Walaupun kamu itu posisinya sebagai dadai di negara Hong Kong, tapi kalau sudah melakukan pemukulan, kekerasan terhadap PRT-mu, terhadap orang lain, kamu punya titel juragan tadi wis nggak berguna. Karena hukum di Hong Kong itu sama rata, kaya atau miskin. Cuma yang bedakan adalah bagaimana sidang nantinya. Tapi tetap aja dipastikan itu bakal kena denda. Apakah di penjara itu tergantung seberapa parah, seberapa membuat keonaran di sosial media atau di tempat umum. Karena itu ada pengaruhnya. Selain pemukulan, kemudian membuat gaduh di tempat umum, itu juga bisa mempengaruhi berat hukumannya si Mbak B tadi. Oke, dengan beberapa kasus seperti ini, kawan-kawan tahu kan bagaimana sikap yang harus sampean ambil ketika sampean iki gelut nenggene tempat umum. Rata-rata lek gelut di tempat umum itu dimulai dengan sosmed dulu. Podo nyangkeme, podo buat kesalahan, podo nduwere, akhirnya ketemu dan itu terjadinya pemukulan. Tapi masih pinteran si Mbak A yang bisa menahan emosi, yang santai tapi langsung mematikan Mbak B tadi. Menurut pandangan kawan-kawan bagaimana tentang kasus seperti ini? Silahkan komen, semoga bermanfaat. Kita bakal bahas kasus besoknya lagi karena memang banyak sekali kasus-kasus yang numpuk di sini. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.